Bahasa Inggris ya. Oke. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, senang sekali hari ini Ibu bertemu kalian dalam keadaan yang sehat. Dengan demikian, mengawali pertemuan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Dike pimpin kita dalam doa. Dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam dan surga, Bapa yang Maha Murah yang makasih. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Saat ini kami akan memulai dengan pembelajaran kimia kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal ke pertengahan hingga berakhir dengan baik. Kiranya juga Tuhan dapat memberi kami Roh Kudus dan Roh pengertian agar kami dapat memahami materi pembelajaran hari ini. Hanya ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami, karena hanya Dia nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak kata Dike, silakan duduk. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua lewat absen. Anggi Tembesi, Hadir Bu. Clara Magung, Hadir Bu. Ciko Pakenoni, Hadir Ibu. Karol Pansobet, Hadir Ibu. Dwi Luhi, Hadir Bu. Deval Siki, sakit, Sakit. Gareth Halimaki, Hadir Bu. Helga Bunan, Hadir Bu. Irene Lake, Hadir Bu. Rita Wea, Hadir Bu. Melanie Beno, Hadir Bu. Maria Carceres, Hadir Bu. Merlin Sai, Hadir Bu. Marsha Lake, Hadir Bu. Nina Asweli, Hadir Bu. Putri Marabi, Sakit. Celia Maga, Hadir Bu. Sergio Mita, Ibu. Maria Sedu, Hadir Bu. Giarnaha. Hadir Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua dalam pembelajaran hari ini. Ibu berharap bagi teman-teman yang sakit, semoga secepatnya sembuh. Baik, sebelum kita memulai dengan pembahasan materi kita hari ini, silakan masing-masing dari kalian periksa kebersihan di sekitar bangku tempat duduk Anda. Oke, apakah sudah bersih? Baik, untuk pembelajaran hari ini, materi kita adalah tentang senyawa hidrokarbon. Secara khusus, hari ini kita akan membahas materi tentang penggolongan hidrokarbon dan tata nama senyawa hidrokarbon yang terdiri dari alkana, alkuna, dan alkena. Oke. Di mana belajar tentang hidrokarbon, pemahaman dasar anak-anak semua yaitu tentang kekasan atom karbon. Yang mana kekasan atom karbon kalian sudah pelajari pada pertemuan kali lalu. Apakah anak-anak masih ingat kekasan atom karbon? Atom karbon lambang unsurnya C. Nomor atomnya 6. Dengan demikian konfigurasi elektron dari atom karbon 2 dan 4. Elektron valensi yang dimiliki oleh atom karbon 4. Dengan demikian atom karbon memiliki berapa tangan? 4 tangan pada atom karbon itu yang nanti digunakan untuk berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Salah satunya adalah hidrogen, sehingga disebut dengan hidrokarbon. Baik, dengan demikian perhatikan ilustrasi gambar berikut. Sudah lihat gambarnya? Oke, ini gambar apa ini? Iya, gambar buah pisang. Pernah makan pisang? Pernah. Oke, pisang rasanya apa? Manis. Oke, manis. Karena dalam proses pematangan buah pisang ada glukosa yang dihasilkan dalam pematangan buah pisang. Kalau pisang yang sudah masak biasanya warna apa? Kuning. Warna kuning. Tetapi terkadang para pedagang di pasaran mempercepat proses pematangan buah pisang dengan melalui proses apa? Pengkarbitan, sehingga rasa pisang yang
asli masak di pohon dengan rasa pisang karena pengkarbitan pasti rasanya berbeda. Kalau yang pisang yang masak dari pohon rasanya lebih manis. Kalau pisang hasil karbitan, iya, agak sepat. Mungkin ada yang rasa asam juga. Oke, baik. Jadi perbedaan antara pisang yang masak di pohon dan pisang yang masak karena proses pengkarbitan pasti berbeda jauh. Yang lebih enak pisang yang masak di pohon. Di mana pisang yang masak karena proses pengkarbitan, dalam proses pengkarbitan ada senyawa yang dihasilkan. Yaitu senyawa apa? Ada yang tahu? Senyawa? Iya, senyawa etilen, gas etilen yang dihasilkan dalam proses pengkarbitan. Di mana gas etilen itu yang membantu untuk mempercepat pematangan buah pada pisang. Dengan demikian, etilen itu merupakan salah satu senyawa hidrokarbon tak jenuh. Baik, dengan demikian untuk memahami materi lebih lanjut, kita awali dengan pretest, menguji kemampuan awal kalian. Oke, siapkan kertas Anda, waktu kita 2 menit, dan soalnya lihat di slide. Tutup buku. Waktu pretest sudah selesai, silakan ditukar pekerjaan Anda. Baik, kita mulai dengan pemeriksaan hasil kerja Anda. Soal nomor 1. Apa itu senyawa hidrokarbon alifatik? Siapa yang mau jawab? Apa itu senyawa hidrokarbon alifatik? Oke, Dwi. Ya teman, kalau hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka dan dibedakan menjadi 2, yaitu alifatik jenuh dan alifatik tidak jenuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Dwi. Baik, silakan dicek hasil pekerjaan teman Anda. Jadi jawabannya senyawa hidrokarbon alifatik seperti yang Dwi jelaskan adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatan rantai C-nya terbuka yang dibagi menjadi 2. Ada alifatik jenuh dan alifatik tak jenuh. Oke, kalau yang benar dikasih tanda cek, kalau salah silang ya. Baik, dengan demikian silakan dicek pekerjaan teman Anda benar berapa. Yang dapat nilai 100 atau 10, yang dapat nilai 10 angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang benar. Berarti yang lainnya jawabannya belum benar. Kita butuh belajar lagi. Baik, dalam proses pembelajaran senyawa hidrokarbon, kompetensi dasar yang harus kalian pelajari atau kuasai itu yang pertama, dalam pembahasan ini adalah menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Indikator pembelajarannya adalah yang pertama menganalisis penggolongan senyawa hidrokarbon, yang kedua menganalisis struktur tata nama senyawa hidrokarbon berupa alkana, alkena, dan alkuna. Oke, tujuan pembelajarannya dengan demikian secara otomatis setelah Anda mempelajari materi ini diharapkan anak-anak mampu menganalisis proses penggolongan senyawa hidrokarbon dan mampu memberikan penamaan pada alkana, alkena, dan alkuna. Untuk mendalami materi ini, silakan setiap anak masuk ke dalam kelompok seperti yang sudah Ibu bagikan. Untuk memahami materi hidrokarbon, perhatikan stimulus berikut. Di slide ditampilkan beberapa ilustrasi gambar. Gambar A, kira-kira itu gambar apa? Apa? Iya, Pertamax atau lebih dikenal dengan bahasa umumnya bensin. Ya, toh? Oke, gambar yang kedua. Garam. Gambar yang ketiga? Air minum, air mineral. Oke, gambar yang keempat? Iya, gas LPG. Di mana dari keempat gambar ini semuanya ada di sekitar kita. Ya, toh? Pernah minum air? Iya, harus setiap hari minum air. Kalau tidak dehidrasi, apalagi musim panas. Ya, toh? Oke, kemudian yang berikut. Anda pernah mengisi Pertamax? Yang punya kendaraan pasti memanfaatkan Pertamax sebagai bahan bakar, ya toh? Oke, dengan demikian kira-kira dari gambar ini siapa yang menemukan masalah atau mau membuat pertanyaan, identifikasi masalahnya apa? Oke. Pada gambar tersebut, Suaranya agak keras. manakah yang tergolong dalam senyawa hidrokarbon? Iya,
Ya, terima kasih banyak. Pertanyaannya Kakak Dwi, dari gambar yang Kakak Nina lihat, dari gambar yang ada, manakah yang tergolong senyawa hidrokarbon? Apakah ada yang bisa menjawab, membuat pertanyaan sementara? Oke, Kakak Helga. A dan gambar B yaitu panas dan gas LPG. Oke, Kakak Helga. Oke, yang termasuk senyawa hidrokarbon adalah gambar A dan gambar D, yaitu Pertamax dan LPG. Oke, tepuk tangan buat Kakak Nina dan Kakak Helga. Untuk memperdalam materi Anda tentang materi hidrokarbon ini, bagaimana penggolongan senyawa hidrokarbon, bagaimana tata nama senyawa pada alkana, alkena, alkuna, silakan kalian telusuri kaji literasi dari buku cetak yang Anda punya. Masing-masing siswa silakan mengkaji literatur senyawa hidrokarbon. Dilihat pada buku cetak yang sudah Anda siapkan. Ada yang punya pulsa data bisa searching di Google. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit membaca atau mengumpulkan data tentang senyawa hidrokarbon, khususnya penggolongan senyawa hidrokarbon dan tata nama senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna. Oke, silakan 5 menit membaca, mengkaji literatur. Ibu akan membagikan LKPD untuk Anda menyelesaikan latihan soal yang ada di dalam LKPD. Setelah itu etilnya pada nomor dimetil 2,2 dimetil ini 3 dan 4 berarti pilih 3 oke, strep 3 hertuna. Yang presentasi tampil ke depan. Silakan maju kelompok 1. Presentasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu nomor 3 dan 4. Tentukan homolog senyawa berikut. Apakah tergolong senyawa alkana, alkena, atau alkuna? A. C4H10 tergolong dalam senyawa alkana, yaitu butana. D. Demikian tepuk tangan buat keempat teman. Kita masuk pada kesimpulan dari anak-anak sekalian. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Kak Marsha dan Kak Dwi. Silakan maju ke depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang paling sederhana, di mana unsur-unsur pembentuknya adalah unsur karbon dan unsur hidrogen. Senyawa hidrokarbon diklasifikasikan menjadi 2, yaitu hidrokarbon alifatif dan hidrokarbon alisiklik. Tata nama senyawa dibagi menjadi 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Saya sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan. Kali ini Ibu hanya memberi sedikit penegasan konsep tentang hidrokarbon. Di mana seperti yang tadi sudah kalian pelajari, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon, dari atom karbon dan atom hidrogen. Dengan demikian, senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu senyawa hidrokarbon apa? Dan alisiklik. Senyawa hidrokarbon alifatik, senyawa hidrokarbon dengan rantai C-nya 2. Dengan demikian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah Anda mengalami kesulitan? Ya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, dan untuk menguji coba kemampuan Anda dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan post test. Silakan. Sudah, kita periksa ya. Silakan tukar antara teman. Baik,
Silakan tukar rantai teman hasil kerjaan. Pekerjaan teman Anda benar semua kasih nilai 100, salah satu kasih nilai 8, salah satu kasih nilai 50, salah semua 0. Sudah? Oke, dengan demikian siapa yang dapat nilai 100? Angkat tangan yang tinggi. Oke, baik. Terima kasih. Yang dapat nilai 100 atau nilai 100 atau nilai 75 ke atas menunjukkan bahwa konsentrasi pembelajaran Anda pada pertemuan hari ini sangat bagus. Dengan demikian menunjukkan ada peningkatan hasil belajar dari pretest yang awalnya 8 orang dan pada post-test meningkat menjadi lebih banyak dari 8 orang. Jadi tepuk tangan dulu buat teman-teman yang dapat. Dengan demikian untuk pertemuan berikut kita akan membahas materi tentang reaksi senyawa hidrokarbon. Jadi pada pertemuan yang akan datang silakan baca materi tentang reaksi senyawa hidrokarbon. Dan untuk tugas tentang pertemuan hari ini nanti silakan lihat tugas di buku halaman 23. Silakan diselesaikan tugasnya di rumah dan nanti kita periksa pada pertemuan yang berikut. Jangan lupa untuk membaca materi tentang reaksi senyawa hidrokarbon yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya juga. Baik, dengan demikian terima kasih untuk kebersamaan dalam pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, Ibu minta Kakak Lita pimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, sebelum kita berdoa, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini sesuai dengan ajaran saya, itu Katolik. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Sekarang kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Ya Tuhan, hanyalah ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih untuk pertemuan pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangat belajar kalian. Tetap semangat belajar dan sampai ketemu untuk pertemuan yang berikut dan selamat siang.